informasi terkini mengenai tragedi pesta Halloween di Seoul, Korea Selatan. Kita akan tersambung bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, ada Bapak Gandhi Sulistianto. Selamat pagi Pak Gandhi, selamat pagi waktu Indonesia, salam sehat selalu Pak. Selamat pagi para pemirsa Kompas TV yang saya cintai. Ya Pak, saya Valentina di sini. Terkait dengan update korban terkini, ini seperti apa Pak? Tadi terakhir sekitar 1 jam lalu jumlahnya bertambah, korban tewas ini ada 149. Nah, apakah ini betul dan kemudian seperti apa data daripada korban luka-luka? Baik Valentina, terima kasih. Benar sekali, korban yang dilaporkan sampai saat ini ada 149 orang tewas atau meninggal dunia. Dan dari laporan tersebut ada 2 orang adalah warga negara asing. Nah, dari warga negara asing ini kami dapat keterangan dari polisi tempat yang sudah dicek oleh tim KBRI di sana, bukan warga negara Indonesia. Ya, jadi jangan khawatir kepada para keluarga yang memiliki sanak saudara di Korea Selatan, korban asing yang ada di sana bukan warga negara Indonesia. Namun tentu saja kami terus memonitor dari waktu ke waktu. Tim kami masih ada di lapangan, sedang melihat di rumah sakit tempat, juga terus meminta laporan dari polisian tempat apakah ada warga negara Indonesia yang menjadi korban, baik korban yang meninggal dunia ataupun yang luka-luka. Tetapi sementara ini ya saya katakan kami belum mendapatkan laporan tersebut. Oke, baik. Jadi 149 tewas yang 2 orang ini sempat viral merupakan warga negara asing dipastikan adalah bukan warga negara Indonesia. Nah, seperti diketahui Pak, ini kan jumlah korban luka ada kemungkinan bertambah begitu ya di samping dengan pendataan yang masih dilakukan. Apa antisipasi daripada kedutaan besar di Korea Selatan ini jika memang nanti ditemukan adanya warga Indonesia yang kemudian membutuhkan perawatan? Seperti apa nanti pendampingan ataupun juga pengobatan yang akan difasilitasi? Ya, tentu saja yang pertama kami menyebarkan call center dari KBRI ini kepada seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di Korea Selatan. Nomor call center ini memang sudah kami siapkan jika dalam keadaan apapun ya, apalagi dalam keadaan yang tragedi seperti ini, dan untuk melaporkan jika ada sanak saudara ataupun kawan ataupun apapun handetolan yang ada di lokasi pada saat itu. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, laporan call center belum mencatat adanya hal tersebut. Jika nanti terjadi sesuatu, tentu saja tim kami akan mendatangi dan melakukan pertolongan ataupun melakukan hal-hal dalam keadaan emergensi sesuai dengan SOP yang ada. Ya, Pak Sulis, sebelumnya ini kan juga Presiden dari Korea Selatan ini kan langsung mengadakan pertemuan darurat begitu untuk kemudian menginvestigasi kejadian yang sebenarnya terjadi. Nah, jika untuk menggambarkan daripada proses kejadian yang kemudian mengakibatkan tragedi tewasnya 149 orang, seperti apa sih Pak menggambarkan lokasi Gang Itaewon tempat terjadinya tragedi ini? Dan kemudian seperti apa masalah-masalah ataupun juga sebenarnya antisipasi yang sebelumnya dilakukan oleh tim penyelenggara? Apakah ini juga merupakan kegiatan yang sebenarnya rutin dilakukan di Gang Itaewon ini? Ya benar, dari semalam atau tadi pagi jam 1.40 menteri yang bersangkutan sudah ada di lapangan. Dan seperti yang saya ketahui dan saya saksikan sendiri, Itaewon ini adalah daerah memang tempat berkumpulnya para remaja, para anak-anak muda sekitar usia 20-30 tahun yang berkumpul setiap malam, ya setiap petang sampai tengah malam untuk hangout, untuk tempat minum dan juga makan di daerah tersebut. Banyak sekali restoran. Tetapi lebih khusus lagi adalah anak-anak muda yang berkunjung di sana. Dan mereka bertemu, saling bercakap-cakap, dan lain-lain. Pada hari yang biasa pun, hari yang bukan hari
memperingati sesuatu itu ribuan orang yang datang. Dan menurut catatan semalam pada saat peringatan Halloween ada 300.000 orang di sana. Dan perlu diketahui Itaewon ini daerahnya tidak terlalu luas. Jadi restoran dan bar itu berada di tempat-tempat gang yang sempit. Ya, kalau di Jakarta saya sebut itu gang, bukan jalan. Sehingga pada saat yang bersamaan dengan orang yang berjumlah yang ratusan ribu di tempat gang-gang yang sempit, tentu orang susah untuk bernapas dan itu kekurangan oksigen. Yang pasti sulit sekali mereka terlepas jika sudah terjebak di dalam sebuah himpitan. Maka dari itu menurut saya investigasi sementara mereka yang meninggal tentu saja karena kekurangan oksigen dan terinjak-injak oleh kawan-kawan yang lain yang panik untuk melihat kawannya pingsan misalnya, saling berteriak dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat di dalam gambar di laporan-laporan yang kami terima. Oke, berarti bisa disimpulkan ya Pak bahwa kegiatan semalam itu sebenarnya bukan terorganisir oleh ada panitia penyelenggaranya di sana. Artinya hanya memang para pemuda yang memang sering berkumpul di sana, kemudian memang berkostum layaknya untuk merayakan Halloween begitu, dan pada akhirnya ternyata ini jumlah daripada warga tidak bisa diantisipasi. Yang tadi Bapak sebutkan bahwa sampai 300.000 orang, begitu ya Pak ya? Benar sekali. Jadi ini bukan satu hal yang diorganisir. Ini benar-benar spontanitas dan ini acara bebas dan biasa memang hari biasa pun di situ rame. Di Itaewon itu rame sekali. Ada beberapa tempat sebenarnya hal yang seperti ini, tapi kali ini di Halloween ini sebenarnya bukan hanya di Itaewon juga sebenarnya. Di daerah lain juga memperingati, tetapi tidak sebanyak orang yang hadir yang di Itaewon semalam. Bahkan tempat jalan rayanya pun macet total. Ya. Beberapa staf saya semalam yang tinggal di sana melaporkan mereka sulit untuk masuk ke rumahnya saja, mobilnya tidak bisa masuk karena memang diisi oleh manusia yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Ya, tentu ini yang menjadi perhatian adalah bagaimana bisa begitu ya banyaknya perkumpulan anak muda yang kemudian memang inisiatif sendiri tapi memang tidak adanya pengawasan daripada tim pengamanan. Kemudian juga yang dikhawatirkan mengapa kemarin kejadian tragedi bisa terjadi karena selain ini adalah inisiatif warga, juga tentu yang menjadi perhatian tidak ada juga tim medis yang berjaga di sana karena lagi-lagi ini adalah kegiatan yang tidak terorganisir begitu. Nah, kemudian Pak, dari pimpinan di Korea Selatan begitu, apa kemudian yang menjadi imbauan terutama kepada KBRI, kepada WNI pasca peristiwa ini? Ya, kami dari KBRI Seoul sebenarnya sudah dari awal sejak pandemi ini dilonggarkan peraturannya di sini, terus memberikan himbauan agar tetap melakukan kewaspadaan dengan menjaga social distancing. Walaupun tidak dipersyaratkan juga penggunaan masker, tapi kami tetap menghimbau di tempat-tempat tertentu, tempat tertutup, ataupun juga di tempat keramaian yang banyak orang agar tetap menggunakan masker. Namun tentu saja kami sulit memonitor satu persatu apakah ini dipatuhi atau tidak. Tetapi terus himbauan lewat media sosial, himbauan lewat call center, kami lakukan demi untuk keselamatan dan menjaga kesehatan para WNI kita yang tinggal di Korea Selatan ini. Oke, baik, terima kasih atas informasinya Pak Sulis sudah berbagi informasi terkait dengan tragedi yang terjadi di Gang Itaewon di Seoul, Korea Selatan. Terima kasih, salam sehat selalu untuk Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Gandhi Sulistianto. Terima kasih atas waktunya.